Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hatimu dalam hidupku. Katakan dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Amin. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti
persembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami akan memulaikan ibadah kami. Tolong Tuhan Kau pimpin ibadah kami pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Segala kuasa roh jahat bisa yang mengganggu ibadah kami pada malam hari ini, kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau angkat pujian. Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan sekali lagi, hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Oh Allah sumber kuatku,
selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dan bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na na na. Haleluya. Kita sudah banyak menjelmakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kebaikan-Mu. Katakan ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk
kami sudah memuji-muliakan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Tolong Tuhan, biarlah kiranya firman yang sebentar akan ditaburkan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya apa yang diucapkannya berasal daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu dan kami alaskan doanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Para pemirsa yang dikasihi Tuhan, malam ini firman Tuhan berjudul Pemuda yang berkualitas dan bergengsi. Haleluya. Tentu kita semua mau menjadi orang muda yang berkualitas, orang muda yang bergengsi. Kita akan baca dulu satu ayat di dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-9. Di sana berbunyi, demikian firman Tuhan. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada orang muda semua yang mendengar malam ini, bahwa sebagai orang muda, saudara harus bersukacita. Jangan menjadi orang muda yang gampang marah, gampang murung, gampang putus asa. Keinginan Tuhan adalah saudara menjadi orang muda yang bersemangat, tidak mudah putus asa. Apapun yang terjadi, mungkin saudara berkata, aku punya masalah di sekolah, di tempat kuliah, di tempat pekerjaan, masalah dengan teman, masalah dengan pacar, masalah dengan orang tua. Saudara, gak ada manusia yang gak punya masalah. Ingat, semua manusia pasti bertemu apa yang namanya masalah. Tapi satu hal, jangan oleh karena masalah, saudara menjadi seorang muda yang pemurung, orang yang tidak bisa tertawa, orang yang tidak bisa bersukaria. Tetapi firman Tuhan bilang, hati kita harus terus bersukaria. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat. Berarti kalau hati kita tidak bergembira, murung, suka marah, kita bukan malah sehat, tetapi mengeringkan tulang, malah banyak penyakit, malah kelihatan lesu, ya pucat, menjadi pemuda yang tidak sedap dipandang. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Nah, jadi nyambung dengan pengkhotbah tadi. Kita harus terus bersukacita senantiasa. Baik ketika kita dalam perjuangan, punya masalah, punya beban, kita tetap harus bersukacita. Bersukacita bukan karena dunia ini, tetapi karena Tuhan. Di dalam Nehemia 8 ayat 11 dikatakan, sukacita karena Tuhan itu kekuatanku. Jadi kalau orang muda bersukacita karena Tuhan, maka kita akan menjadi pemuda yang kuat. Jangan sebaliknya, banyak orang muda yang mencari sukacita dunia. Ketika sedang ada masalah, cari teman. Nah, teman yang tidak takut Tuhan, atau mungkin punya kebiasaan buruk. Mungkin seorang narkoba, mungkin seorang pecandu, minuman keras, mungkin seorang yang suka ngomong jorok. Nah, sesaat senang, ketawa ketiwi. Tetapi ingat firman Tuhan tadi di dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 tadi bagian akhir, semua kita akan dibawa dalam pengadilan. Ya, kita bersukacita, nggak boleh bersukacita karena dunia ini yang membawa kepada dosa, yang menjerumuskan. Tapi mari kita bersukacita karena Tuhan. Amin. Saudara, ada satu contoh. Nehemia, dia juga orang muda. Dia ditawan di negeri Susan. Dia jadi pembawa minuman untuk raja. Ada alasan bagi Nehemia untuk susah, untuk sedih, untuk berputus asa. Apalagi ketika satu saat dia dengar kotanya, yaitu kota Yerusalem, roboh, temboknya dihancurkan dan dibakar musuh. Ketika dia sedih, mukanya memang pasti berubah, murung, galau. Tapi Alkitab mencatat Nehemia datang kepada Tuhan. Dia pakai kain kabung, dia berdoa, dia berpuasa. Dia curahkan segala beban dan kerinduannya kepada Tuhan.
amin, dia tetap harus melayani raja. Tapi ketika dia menghadap raja, mukanya itu beda. Walaupun mukanya murung, karena raja tanya, Nehemia, kenapa mukamu murung? Tapi ada wibawa kuasa Allah menyertai dia. Nehemia menjawab, menceritakan apa yang terjadi. Raja tergerak, kalau begitu kau boleh pulang, membangun itu tembok. Malah raja kasih support, kasih sumbangan. Itulah orang yang bersuka cita karena Tuhan, membawa segala isi hatinya kepada Tuhan. Akhirnya, singkatnya, tembok Yerusalem selesai. Banyak tantangan, jangan pikir gak ada tantangan. Banyak orang yang tidak suka, ingin menggagalkan rencana Nehemia. Tapi karena Nehemia mengandalkan Tuhan, mengingat penciptanya, mencurahkan segala sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kasih berhasil. Pengkhotbah 12 ayat 1 katakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Nah, malam ini pergumulan apa yang sedang saudara hadapi? Pergumulan dalam pertemanan, dalam rumah keluarga, dalam rumah, atau dalam pendidikan, atau dalam pekerjaan, apapun itu, ingat kita punya Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Jangan dibawa dalam hidup kegalauan kita sehingga kita menjadi pemurung dan orang yang suka putus asa. Jangan bawa kepada teman, karena belum tentu teman kita itu baik, kecuali teman seiman ya. Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Ya, jangan kita lari kepada orang yang punya kebiasaan buruk. Kalau kita tahu dia misalnya masih suka klinik, perdukunan, pergaulan bebas, jangan kita membawa masalah kita, menceritakan isi hati kita kepada mereka, apalagi berteman. Kita akan jadi terbawa. Hari-hari ini banyak banget ibu-ibu bercerita ya, bahwa anaknya itu pacaran dengan orang yang tidak seiman, mobilnya mewah, rumahnya mewah, punya perusahaan. Tetapi dia bilang, gak boleh. Kenapa? Jangan pernah berkata, nanti mah, anaknya jawab gini katanya, nanti mah kita mau bawa dong pada Tuhan. Gak mungkin kita bisa membawa orang kepada Tuhan, yang ada ke bawah. Nah, juga dalam hal berteman, ya jangan pikir gak apa-apalah dengan orang gak seiman, berpacaran, berteman. Ingat saudara, walaupun mungkin saudara diketahui oleh keluarga bilang jangan, pasti saudara akan jawab gak apa-apa, nanti kita mau bawa pada Tuhan. Itu kemungkinannya sangat kecil. Yang ada saudara akan kebawa, karena firman Tuhan sudah jelas bilang pergaulan yang buruk itu lebih kuat ya, itu akan merusak kebiasaan yang baik. Sebab itu pada malam hari ini firman Tuhan juga mengingatkan dalam 2 Korintus 6 ayat 14, jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Gelap gak bisa bersatu dengan terang. Dalam bergaul, berteman ya, memilih pasangan, calon pasangan hidup harus tetap terang dengan terang. Jadi pasangan yang seimbang itu baru saudara disebut pemuda yang bergengsi, pemuda yang berkualitas, bisa mempertahankan iman walaupun menghadapi banyak tantangan. Ada contoh lain, seorang gadis yang ditawan, gadis Israel yang ditawan oleh musuh, kemudian dia kerja di panglima perang. Tentu ingat ya, Naaman. Nah, ada banyak alasan untuk anak gadis ini berputus asa. Namanya aja budak tawanan. Dia bisa saja kerja siang malam, bisa saja diomelin siang malam oleh majikannya. Tetapi dia tidak terpengaruh. Ketika dia melihat ibu Naaman, nyonyanya itu bersedih, dia terbeban. Padahal mungkin ibunya itu suka marahin dia, nyuruh dia kerja siang malam, namanya saja budak, bukan pembantu. Dia budak yang ditawan, lalu kerja di rumahnya. Tapi dia terbeban. Dia bilang, kenapa bersedih? Lalu nyonyanya bercerita, Bapak Naaman sakit kusta. Lalu dia menunjukkan jalan keluar. Saudara, dia bilang, ada nabi di negeri Israel, bawa ke sana. Singkat cerita, Naaman sembuh dan nama Tuhan dimuliakan. Itulah pemuda yang berkualitas. Dia lebih bermasalah dari saudara. Dia budak tawanan. Ada lagi Yusuf. Yusuf, dia bukan hanya punya masalah,
tetapi dibuang, ya. Ada alasan untuk sakit hati kepada saudara-saudaranya yang sudah membuangnya itu. Tetapi Yusuf, dia pemuda yang berkualitas, bergengsi, imannya tak terpengaruh, dia tidak menjadi pemurung, pemarah, atau karakter buruk karena dia terbuang. Tetapi Alkitab mencatat, Yusuf berhasil karena disertai Tuhan. Baik dia dimasukin penjara, difitnah, dia pun tetap menjadi orang yang berhasil. Nah, itulah pemuda yang bergengsi, pemuda yang berkualitas menurut firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam ini. Kami rindu di zaman yang jahat ini tetap menjadi pemuda yang berkualitas. Tidak terpengaruh oleh lingkungan, oleh pergaulan buruk, oleh harta, oleh iming-iming jabatan apapun. Tapi kami tetap menjadi pemuda yang mempertahankan iman kepercayaan kami kepada Engkau. Kami tetap bersukacita, bersemangat walaupun harus menghadapi masalah pergumulan di dalam dunia ini. Karena kami tahu jaminan kemenangan Tuhan beri. Sebagaimana Tuhan tolong Nehemia, Tuhan tolong Yusuf, Tuhan tolong gadis Israel itu menjadi seorang yang berkualitas, Tuhan pun tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.